Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kuliah online gambar teknik. Hari ini kita akan membahas tentang toleransi ya. Jadi dari kuliah-kuliah sebelumnya kan kita sudah banyak belajar tentang bagaimana cara menggambar dan terutama di pertemuan minggu kemarin kita bagaimana cara untuk memberikan dimensi seperti ini. Ini contohnya poros ya. Ini adalah poros dan ini adalah lubang. Kenapa saya tahu lubang? Soalnya ini satu body ya. Satu body dengan yang sebelah kiri sesuai materi potongan yang minggu kemarin. Nah, kemudian di sini adalah angka nominal yang kita kasih yaitu diameter 30 mili. Nah, apa ini toleransi? Toleransi itu adalah ya salah satu contohnya informasi yang diberikan di sini F7H6 serta angka plus di sini ini adalah batas atas dan ini batas nominal bawahnya. Nah, sebenarnya apa itu toleransi dan maksud tujuannya apa akan kita pelajari di kuliah ini. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat yang satu memahami pengertian jenis toleransi, dan kedua adalah membedakan kondisi toleransi umum, khusus, dan suaian. Yang terakhir adalah memahami penggunaan dari penerapan dalam penentuan toleransi, terutama pada benda kerja sesuai fungsi dan konstruksinya. Jadi toleransi ini dibuat karena ada fungsinya ya. Oke, jadi definisinya adalah toleransi adalah batas penyimpangan ukuran yang masih diizinkan sesuai tingkatannya. Jadi ini adalah sebuah batas ya. Nah, kemudian yang masih dapat memenuhi kebutuhan baik secara fungsi, konstruksi maupun hal teknis lainnya. Oke, kita berbicara tentang batas. Jadi kalau ceritanya gini ya, saya membuat suatu silinder atau poros. Kemudian saya kasih informasi di sini adalah 30 mm diameternya. Kalau misalnya kita buat poros, kemudian ke tukang bubut, itu kan nanti kan ada bahan dasar ya. Bahan dasar itu mungkin kita bisa tidak menemukan benda kerja yang ukurannya 30 mm. Misalnya kita dapat 35 mm atau 40 mm. Untuk mendapatkan diameter 30 mm, maka kita harus membubut atau mengurangi diameternya. Jadi yang awalnya 40 mm, ini kita ubah menjadi 30 mili. Nah, caranya gimana? Untuk proses manufakturnya itu dari 40 mili ini itu namanya dibubut ya. Jadi dibubut ada pahatnya di sini. Jadi pahatnya nanti makin lama makin ke dalam masuk. Jadi dikurangi diameternya hingga 30 mili. Dikurangi. Jadi di sini ceritanya pahatnya diam, di sini benda kerjanya berputar. Nah, maka nanti akan didapatkan 30 mili. Nah, masalahnya adalah saya memberikan informasi 30 mili, maka benda jadi hasil manufakturnya belum tentu 30 mili. Nah, itu adalah makanya batas kita akan memberikan suatu batas yang dinamakan toleransi. Ini tukang bubut tolong dong dibubut sampai 30 mili. Batasnya adalah sekian dan sekian. Nah, apa yang terjadi apabila hasil bubutnya itu tidak mencapai angka yang kita tentukan, maka kita bisa bilang itu adalah produk gagal. Maka si tukang bubut itu harus ngebubut dari awal lagi dari benda kerja ya. Nah, jadi dalam menentukan toleransi itu harus hati-hati dan yang pasti toleransi itu ada maksud dan tujuannya. Kenapa kita memberikan suatu nilai 30 mili dengan toleransi misalnya 0,5 mili, batas atas, batas bawahnya 0,1. Nah, ini artinya batas atasnya adalah 30,5 mm dan batas bawahnya 30,1 mm. Kalau misalnya hasil dari bubut ada di antara nilai ini, maka kita bisa menerima hasil dari manufakturnya. Jadi kurang lebih seperti itu yang dinamakan toleransi ya. Jadi kalau misalnya dalam range atau batasnya, artinya secara fungsi, konstruksi, dan teknis lainnya itu masih bisa digunakan. Nah, jadi ini suatu contoh ya, contoh suatu poros dalam suatu lubang yang berpasangan. Nah, jadi bagian ini adalah poros, bagian ini adalah lubang ya. Dilihat dari garis arsirannya dan sebagai contoh ini adalah tampak depan ya. Jadi dia memberikan informasi paling banyak. Nah, di sini ada beberapa nomenklatur yang perlu kita lihat. Ini adalah garis yang menunjukkan dimensi nominal. Artinya 30 mili itu ada di sini. Ini ceritanya kita masih berasumsi pada dan bermain pada 30 mili ya diameternya. Nah, sekarang ceritanya ini adalah suatu poros dan lubang yang berpasangan tapi dengan suaian longgar. Artinya apa? Diameter sebenarnya dari si poros ini dia itu lebih kecil dari 30 mili dan lubangnya itu lebih besar dari 30 mili sehingga ketika poros dimasukkan ke lubang itu longgar ya. Kalau misalnya kita goyang-goyang ini itu koclak. Jadi dia tidak fit, tidak pas masuk atau malah nggak bisa masuk
malah susah masuk ya. Itu karena misalnya diameter terlalu besar kan dia tidak bisa masuk. Malah kadang bisa masuk tapi kalau dipukul dengan paksa ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini adalah garis nolnya 30 mili di sini. Jadi suaian longgar itu berarti porosnya itu lebih kecil, lubangnya itu lebih besar. Nah, jadi apa yang perlu dilihat di sini? Yang pertama adalah lubang maksimal ya. Diameter lubang maksimal dan diameter lubang minimal. Nah, ini menunjukkan batas-batas dari toleransi ya. Ini adalah toleransi lubang. Nah, yang di sini adalah batas penyimpangan atas dan bawah dari toleransi poros. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi makanya maksud toleransi ini ada maksud dan tujuannya ya. Sebagai contoh di sini suaian longgar, malah kadang ada yang perlu suaian paksa. Sebagai contoh buat masang bearing di motor, di shaft motor itu, roda, itu kita harus pakai yang suaian paksa. Kalau longgar gimana nanti bannya itu kocak-kocak kalau dipakai naik motor dia goyang-goyang. Jadi nggak stabil kan. Nah, itu dia ada maksud dan tujuannya. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh, di sini ada definisi. Definisi istilah-istilah dalam toleransi ya. Jadi yang pertama adalah ukuran nominal. Ukuran nominal itu adalah ukuran yang tertulis pada gambar yang dibaca tanpa toleransi. Jadi kalau misalnya tadi kita tulis 30 mili, nah itu adalah ukuran nominal. Yang kedua adalah toleransi. Ini adalah batas penyimpangan yang diizinkan. Tadi juga sudah kita singgung. Ukuran terbesar, ukuran nominal ditambah penyimpangan terbesar. Tadi kita sudah coba ya. 30 mili plus 0,5 dan plus 0,1 artinya batas terbesarnya ukuran terbesar 30,5 mm, ukuran terkecilnya 30,1 mm. Nah, itu adalah ukuran terbesar dan terkecil ya. Jadi untuk penyimpangan kecil ini, ukuran terkecil dia bisa, ini kan di sini sebagai contohnya saya tulis plus ya, atau kita juga bisa tulis minus. Kalau misalnya minus, ini berarti angka yang ukuran terkecilnya menjadi 29,9. Bisa seperti itu. Kemudian ada penyimpangan atas, penyimpangan bawah. Ya, ini adalah cuman perbedaan antara ukuran terbesar dengan ukuran nominalnya. Artinya penyimpangan atas dan bawahnya itu ditunjukkan di angka yang ini. Nah, kemudian garis 0 itu adalah garis batas dasar, adalah ukuran nominal dengan toleransi plus 00. Artinya ini bisa dibilang ukuran nominal tapi dikasih garis nolnya. Dan kemudian adalah ada ukuran sebenarnya. Ini adalah ukuran jadi. Jadi kalau misalnya kita udah mesen bubut tadi 30 mili, tapi bahannya dari 40 mili, kemudian dibubut, oh ternyata dapat 30,4. Oke, berarti dia masih dalam batas toleransi dan ini adalah ukuran sebenarnya. Jadi itu adalah beberapa definisi dan istilah-istilah dalam toleransi. Nah, kemudian ada istilah lagi, istilah lanjutannya nih ya. Jadi yang pertama ada suaian, clearance, dan interference. Nah, suaian itu apa? Jadi suaian itu adalah perbedaan ukuran antara dua benda yang berpasangan. Jadi nah, suaian terbesar itu adalah perbedaan ukuran yang terjadi jika lubang dengan ukuran terbesar dipasangkan dengan poros ukuran terkecil. Nah, jadi kan tadi ada batas atas, batas bawah. Nah, jadi kalau misalnya lubang dengan ukuran terbesar artinya kan dia ada di batas atasnya, dengan poros ukuran terkecil dia ada di batas bawahnya. Itu adalah suaian terbesar dan kebalikannya adalah untuk suaian terkecil. Bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk clearance itu adalah kelonggaran. Apa itu kelonggaran? Adalah selisih ukuran antara lubang dengan poros bila ukuran lubang lebih besar daripada ukuran poros. Nah, jadi untuk definisi clearance maksimal dan minimal sepertinya ada salah di sini ya. Jadi seharusnya clearance maksimal adalah selisih ukuran lubang terbesar dengan poros terkecil. Ya. Kalau clearance minimal adalah lubang terkecil dengan poros terbesar. Jadi bedanya dengan suaian, kalau suaian itu kan dia seperti apa ya? Ini bedanya agak sedikit beda sih. Cuman biasanya suaian dan clearance itu saling berhubungan. Jadi misalnya ini suaiannya bagaimana? Apa suaian pas, suaian paksa, atau suaian longgar? Berapa clearance-nya? Nah, biasanya seperti itu. Clearance ini benar-benar selisih ukuran lubang ya. Kemudian ada interference. Interference itu adalah kesesakan apabila selisih ukuran antara lubang dengan poros bila ukuran porosnya lebih besar daripada ukuran lubang. Nah, secara umum kira-kira bisa masuk nggak porosnya? Harusnya nggak bisa ya, soalnya ukuran lubangnya itu, ukuran porosnya itu lebih besar. Nah, jadi di sini yang tadi sudah saya ceritakan bahwa ada beberapa kasus memerlukan kesesakan, seperti contohnya bearing pada shaft roda.
Nah, kemudian di sini ada interference maksimal, ini adalah selisih ukuran lubang terkecil dengan poros terbesar pada sesuaian sesak. Dan kemudian adalah interference minimal adalah selisih ukuran lubang terbesar dengan poros terkecil pada sesuaian sesak. Nah, yang pasti interference ini atau kesesakan ini apabila porosnya itu lebih besar daripada lubangnya ya. Jadi kira-kira itu istilahnya dalam toleransi. Nah, kemudian tadi kan sebelumnya kita di tujuan, balik tujuan. Nah, tujuan ini kan membedakan kondisi toleransi umum, khusus, dan swaian. Nah, sekarang kita masuk ke toleransi umum. Nah, sekarang toleransi umum itu adalah toleransi untuk bagian-bagian yang tidak memerlukan ukuran dengan ketelitian tinggi. Nah, jadi seperti minggu lalu kita memberikan angka nominal tanpa ada toleransi, itu adalah toleransi umum. Biasanya diberlakukan untuk ukuran luar benda kerja atau ukuran-ukuran pada bagian yang tidak berhubungan baik secara fungsi maupun konstruksi dengan bagian lain. Jadi biasanya dalam suatu benda, jadi dia tidak berhubungan, seperti misalnya shaft dengan lubang itu kan saling berhubungan, maka harus diperlukan toleransi yang baik. Nah, sekarang kalau misalnya toleransi umum ini biasanya tidak perlu seperti itu. Nah, kemudian ada toleransi khusus. Toleransi khusus adalah toleransi yang ditentukan langsung oleh perancang sesuai kebutuhan hubungan konstruksi. Ya, seperti yang tadi. Yang diperlukan toleransi secara khusus adalah sesuaian antara poros dengan lubang. Yang ketiga adalah toleransi swaian, yaitu toleransi yang berlaku untuk bagian-bagian yang memerlukan ukuran dengan ketelitian yang tinggi dengan maksud mendapatkan kondisi kesesuaian pada bagian yang berpasangan. Ini adalah ya mirip tadi juga, itu adalah swaian antara poros dengan lubang. Cuman maksudnya bedanya adalah toleransi khusus itu ditentukan langsung oleh perancangan, kemudian toleransi swaian itu berlaku untuk bagian-bagian yang memerlukan ketelitian tinggi untuk mendapatkan kondisi yang berpasangan. Swaian ini juga kan tadi dibagi ada 3, nanti dibahas lebih lanjut, ada swaian paksa, pas, dan longgar. Nah, jadi biar lebih lancar lagi untuk membedakan ketiganya, kita masuk ke slide-slide berikutnya ya. Oke, slide berikutnya adalah toleransi umum. Jadi ketentuan pemakaian toleransi umum dipakai berdasarkan dimensi benda. Setiap penggambaran harus menggunakan toleransi umum jika dilihat dari kemampuan mesin untuk mengerjakan benda tersebut. Artinya itu toleransi itu misalnya kita toleransinya sekitar 1 mili, itu tergantung dari kemampuan mesin. Jadi kalau mesin yang bagus itu sangat akurat ya, presisi ya. Jadi kalau misalnya kita minta 30,00, mesin yang baik itu dia 30,01 lah, 301, 02, sekitar segitu. Tapi kalau misalnya mesinnya jelek, misalnya mesinnya bergetar, udah lama dipakainya, udah wear out, itu biasanya toleransinya jelek. Jadi dari yang harusnya 0,1 bisa jadi 0,5 dan lainnya malah lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya kita memerlukan toleransi dengan ketelitian tinggi, kita tidak mampu menggunakan mesin tersebut. Nah, jadi ini ada beberapa ini ya toleransi umum berdasarkan ISO. Oh, jadi gini, toleransi umum itu kita tidak harus tulis ya, cuman dia tidak tersirat dia bentuknya itu. Nah, jadi ini ada beberapa standar. Jadi ada yang dari SN EN 22768, ada juga yang dari DIN 2768, dan ini ada yang versi lamanya, ada yang ISO 2768 1973. Nah, ini adalah toleransi untuk panjang. Jadi ceritanya di sini ada dimensi nominal, ini yang sebelah kanan, ini adalah toleransinya. Jadi misalnya ini kan dalam satuan milimeter ya. Jadi contoh misalnya saya punya pipa, pipa panjangnya itu adalah 1000 mili. Nah, sekarang kira-kira kalau misalnya saya beli pipa 1 meter 1000 mili, kira-kira plus minusnya berapa? Kalau misalnya kasar, ini sesuai standar harusnya itu plus minus 3 mili. Jadi kalau misalnya saya beli pipa PVC 3 inci atau misalnya yang buat rumahan 3/4 inci, setidaknya dia itu plus minus 3 mili. Jadi plus 3 mm atau minus 3 mm. Jadi kalau misalnya saya dapat pipa dengan 1000 misalnya 995 mm. Nah, ini kita bisa nuntut gitu ya. Ini tidak sesuai standar, saya mintanya 1 meter tapi kurang 5 mili ya. Ya itu sebenarnya bisa ya, cuman mau ngelakuinnya itu apa enggak. Tapi standar itu adalah 3 mili. Kalau misalnya bendanya lebih kecil lagi, contoh misalnya
30 sampai 120 mili. Nah, ini di sini dibagi menjadi toleransinya halus, sedang, dan kasar. Jadi ya tinggal dilihat kalau misalnya sekitar 30 sampai 120 mili, kalau halus itu plus minus kira-kira 0,15, kalau sedang plus minus 0,3, atau kasar itu plus minus 0,8. Jadi semakin kecil itu angka toleransinya semakin kecil juga ya. Nah, sekarang untuk sudut, bagaimana kalau sudut misalnya saya mau bikin apa ya? Pizza. Misalnya pizza itu kan 360 derajat. Nah, potongannya ada berapa? 8 misalnya ya. Nah, ini adalah pizza. Nah, kira-kira berapa nih? Berarti masing-masing sudut ini 45 derajat ya. Oke. Nah, jadi toleransinya itu harusnya ini 45 ada di antara 10 dan 50 derajat. Nah, jadi dalam derajat itu kan dia ada ini ya, ada derajat, 1 derajat, terus 30 menit, 30 detik. Ini salah. 30 menit, 30 detik. Nah, kalau misalnya kita beli pizza, kan harusnya 45 derajat. Nah, itu ada batas toleransinya juga, yaitu sebesar plus minus 30 menit. Ya, nah jadi kalau misalnya ini keluar nanti ada 44 derajat, nah itu berarti tidak sesuai standar. Gimana kalau misalnya yang mm per 100 mm? Nah, ini maksudnya apa? Nah, itu maksudnya trigonometri ya. Misalnya dalam 100 mm, terus nah, jadi misalnya ini 100 mm, kemudian ini kan adalah sudut ya. Jadi kalau misalnya dalam 100 mm kita mau tingginya itu adalah 20 mm, nah berarti di sini akan terjadi ada penyimpangan nanti ya. Nah, ini per 100 mm. Jadi kalau misalnya nanti 200, ini ada tambah 100 lagi, dia kan beloknya kan akan lebih besar. Nah, ini per 100 mm. Nah, jadi di sini misalnya kita mau penyimpangannya sudutnya itu 20 per 100 ya, atau misalnya di sini 20%. Nah, jadi plus minus, jadi ini kita masuknya di sekitar ini ya, 50 sampai 120 plus minus 0,6, artinya dia maksimal itu 20,6 mm tingginya ya, atau 19,4 mm. Jadi penggunaan sudut dari segi mm per mm itu seperti itu. Jadi dia kalau ini kan 20%, artinya 20% ketinggian dari setiap 100 panjangnya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada panjang sisi terpendek dari 120 sampai 400, ini kan lebih dari 360 derajat ya. Nah, jadi ini bisa dipakai misalnya saat membuat spring atau pegas, dia kan ada banyak, dia sudutnya kan lebih dari 360 kan. Kalau misalnya ini kan baru 180, 360. Nah, di sini dipakai baru toleransinya, karena kalau buat pizza nggak bisa nih, udah mentok 360. Oke, kemudian ada standar dari DIN 2768 seperti ini, mirip-mirip juga, yaitu dari toleransi dimensi nominalnya, kemudian ini adalah toleransinya, toleransi untuk chamfer dan fillet. Kalau chamfer kemarin itu misalnya kita punya sudut, kemudian dicamfer ya, dan ini adalah dimensi nominalnya, misalnya 2 mm. Nah, ini adalah dimensi chamfer, kemudian ini ada plus minusnya juga, jadi dia misalnya halus berarti plus minus 0,2 mm. Nah, berarti 2,2 atau 1,8 itu 1,8 mm itu boleh. Jadi ceritanya seperti itu. Kemudian toleransi sudut juga ini ada sama ya. Jadi dia dalam derajat semua, nggak ada yang mm per mm. Kemudian ada standar dari SNEN 227681, ini juga mirip, yang pasti konsepnya itu sama ya dalam toleransi umum itu. Ini toleransi sudut sama juga. Nah, ini adalah contoh pemakaian dari toleransi sudut. Nah, pada contoh ini kan ini ceritanya ada benda kerja ya. Nah, benda kerjanya ini seharusnya dia dikasih 90 derajat sudut alfanya. Nah, tapi dalam aslinya itu kalau misalnya kertas, contohnya kertas ya, kemudian saya pengen bikin siku-siku, digunting aja. Nah, itu kan belum tentu dia 90 derajat. Nah, tapi bagaimana cara kita menggunakan toleransi dalam bentuk mm per mm ini? Nah, di sini diketahui bahwa LS ini 200 mm, sedangkan ukuran standar toleransi sudut menggunakan mm per mm itu per 100 mm. Artinya per 100 mm itu ada di sini ya. Nah,
toleransi besarnya penyimpangannya itu kita sebut epsilon R, ini yang per 100 mili. Epsilon L ini adalah dari yang angka sebenarnya 200 mm. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat toleransi kasar, berapa sih sebenarnya dia tuh maksimal beloknya itu, berapa mili. Nah, yaudah sekarang kita lihat toleransi kasar di 200 mm. 200 mm itu sekitar di sini ya, 120 sampai 400. Nah, kasar itu berarti plus minus 0,4. Nah, artinya dalam mencapai CLS ini kan 0,4 tuh di bagian sininya ya. Nah, di sini maksimal 0,4 mm. Dia shiftingnya atau bergeser karena dia tidak akurat. Nah, sekarang kalau di 200 ini berapa? Yaitu pakai perbandingan saja, perbandingan segitiga. Nah, kemudian di sini ada epsilon L per LS dan epsilon R per L referensi. Kemudian dibandingkan sehingga besar penyimpangan di sini pada kondisi aslinya itu tinggal dikalikan dari 0,4 berarti menjadi plus minus 0,8 mm. Jadi kalau misalnya punya, ini kita ini lagi ya, dengan toleransi kasar yang harusnya 90 derajat, jadi dia besar maksimum pergeseran ini maksimal adalah 0,8 mm ke atas atau ke bawah. Itu masih dianggap masih dalam batas toleransi sudut dengan toleransi umum ya. Jadi ini masih umum, jadi toleransi umum kira-kira segini. 0,8 mm kasar. Kalau misalnya sangat kasar ya lebih besar lagi, kalau harus lebih kecil. Nah, kemudian toleransi khusus. Nah, ketentuan pemakaian toleransi khusus ini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian berdasarkan hubungan konstruksional dan berdasarkan perhitungan hubungan toleransi yang diinginkan. Jadi kita sebagai orang yang akan menggambar, kita yang tahu kenapa. Nah, jadi toleransi khusus itu tandanya seperti ini ya. Misalnya ini diameter 38 plus minusnya ini minus 0,05 plusnya 0,1. Nah, jadi di sini ada maksud yang tujuan. Kenapa dikasih seperti ini? Yang pasti ini adalah berdasarkan hubungan konstruksi. Sebagai contoh pasangannya ya mungkin agak mirip seperti ini, atau misalnya kita ingin membuat suaian pas atau dan lain-lain. Jadi toleransi khusus itu benar-benar langsung ditunjukkan atau diberikan oleh desainernya langsung. Nah, dalam suatu misalnya kita reverse engineering, misalnya kita punya bendanya, ini bendanya seperti keling ya, jadi bendanya seperti ini, nanti dimasukkan insert sehingga dia sedikit membesar. Nah, jadi dia akan memberikan apa ya, akan menempel pada lubangnya, pada pasangannya nanti atau seperti apa. Nah, ini benar-benar udah didesain oleh desainernya. Kalau misalnya reverse engineering, angka-angka seperti ini kita walaupun kita ukur tapi nggak tahu ya. Nah, ini dia makanya bedanya produk yang keluar dari desainer kita bisa menentukan toleransinya, tapi kalau misalnya kita reverse engineering kita nggak tahu angka toleransinya. Nah, kemudian toleransi suaian, kondisi toleransi suaian ini ada dibagi 3 ya. Nah, yang pertama adalah suaian sesak atau interference press fit, yang kedua adalah suaian tak tentu, transition fit, dan suaian longgar, clearance fit. Jadi suaian sesak ini suaian yang selalu akan menghasilkan kondisi sesak. Jadi mau ada toleransi di misalnya lubangnya fix ya, kemudian si porosnya itu mau dia toleransi terkecil atau terbesar, dia akan tetap sesak. Jadi maksudnya nggak akan bisa masuk kalau nggak dikasih nggak dipukul atau dikasih ini ya gaya ya. Nah, jadi di sini daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros. Kemudian suaian tak tentu. Nah, suaian tak tentu ini akan menghasilkan kondisi longgar ataupun sesak. Jadi atau kita bisa bilang suaian pas lah. Jadi kadang pas, kadang tidak. Ya, tapi dengan tangan itu dimasukin masih bisa. Jadi tidak perlu sampai dipukul seperti masukin bearing ke poros. Jadi ini daerah toleransi lubang dan daerah toleransi porosnya itu saling berpotongan. Atau nanti ada grafiknya dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan yang ketiga adalah suaian longgar, clearance fit. Ini adalah suaian yang selalu memberikan kondisi longgar ya. Jadi kalau misalnya pasangan poros dan lubang, poros itu mau dia toleransi batas atas atau batas bawah, dia pasti bisa masuk dengan mudah. Jadi daerah toleransi lubang itu selalu terletak di atas daerah toleransi poros. Jadi dia otomatis masuk. Kalau misalnya suaian pas, dia bisa pas, kadang pas banget smooth, atau kadang harus kasih gaya dikit, dorong dikit. Kalau suaian sesak harus dipukul, karena dia pada kondisi aslinya itu tidak bisa masuk dengan semudah itu. Harus dikasih gaya.
Nah, jadi ini adalah suaian fit atau suaian pas. Contohnya ya, kalau suaian benar-benar pas, artinya diameter poros benar-benar sama persis dengan diameter lubang. Jadi dia bisa langsung masuk, clearance fit. Kalau misalnya suaian longgar ya berarti diameternya itu lebih kecil. Kalau suaian paksa diameter porosnya itu lebih besar. Nah, ini contohnya clearance fit. Jadi kalau yang clearance fit itu di sini kan ada clearance ya, artinya dia bisa mudah dengan masuk, easy insertion. Kalau interference fit ini itu berarti dia ada ini ya, di sini diameter porosnya itu lebih besar daripada diameter lubang, jadi benar-benar kadang harus didinginkan atau kadang harus dipukul dan lain-lain caranya ya. Contoh misalnya dari yang interference fit ini adalah roda kereta ya. Roda kereta itu kan dia, nah nanti cari tahu sendiri ya bagaimana cara memasang roda kereta. Ya, kadang arus si rodanya dipanaskan agar mengembang, kemudian didinginkan, dia akan mengecil, jadinya dia bisa pas interference fit. Yang pasti malah dengan force saja dia tidak bisa masuk. Nah, kemudian transition fit. Kalau transition fit ini dia ada di antaranya ya, yang tadi ini adalah suaian pas, kadang dia bisa masuk, kadang dia bisa enggak, ya itu perlu dikasih gaya sedikit. Nah, ini adalah contoh dimensinya ya. Kalau clearance fit itu artinya kan batas atas si poros itu kan dia lebih kecil daripada batas bawahnya si lubang. Artinya dia akan selalu bisa masuk. Kalau interference fit, nah ini kita lihat di sini batas atas dari jangan batas atas, bahkan batas bawahnya si poros ini lebih besar daripada batas bawahnya lubang. Artinya dia mau paling kecil si poros paling dan paling kecil si lubang dia tidak bisa masuk. Kemudian transition fit ini berarti dia misalnya batas atasnya ini, nah itu dia kadang bisa di atasnya dia, di atas si lubang, nah berarti dia masih bisa masuk sedikit atau kadang dia bisa masuk atau di antara ini kan ada 0,5 ya, 0,5 di antara dia, artinya dia bisa masuk pas atau kadang dia bisa longgar. Jadi kalau longgar misalnya si lubangnya 0,6 dan si porosnya itu 0,3 dia bisa masuk. Nah, jadi kurang lebih seperti ini toleransi ukurannya. Suaian longgar itu dia kalau misalnya lubang ini basis lubang ya. Kalau misalnya yang ini adalah lubang, kalau misalnya ini berarti yang ini yang 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah porosnya. Jadi kalau suaian longgar, ini adalah lubang, jadi dia ada celah gap di sini. Ini ada gapnya. Kalau misalnya suaian tak tentu itu, berarti dia berada di antara. Jadi kadang dia pas, kadang dia lebih, kadang dia kurang. Dan yang suaian sesak itu dia pasti si si porosnya itu dia diameternya lebih besar daripada si lubang. Nah, begitu juga poros, kebalikannya saja ya. Nah, kemudian untuk penulisan toleransi suaian ini dia agak khusus ya, karena di sini ada di slide berikutnya itu ada daerah toleransinya. Nah, ini nanti dijelasin. Tapi yang pasti penulisannya seperti ini. Kalau lubang itu dia H besar, hurufnya besar. Kalau poros itu berarti dia huruf yang kecil. Nah, 30 ini apa? Dia adalah ukuran nominal, H itu adalah toleransi, 7 itu adalah kualitas toleransi. Nah, nanti akan dijelaskan pada diagram berikutnya ya. Nah, ini adalah diagramnya. Jadi pertama kita lihat dulu. Ya, di sini ada lubang. Artinya yang bagian ini lubang ke bawah, ini ya. Sedangkan ada yang poros. Poros itu yang hurufnya kecil-kecil, yaitu yang ini ke atas. Nah, jadi ini adalah daerah toleransi. Jadi mana bagian, jadi kalau misalnya ini lubang ya, ini poros, berarti kan ini kelihatan, dan ini garis nolnya ukuran dasar. Berarti kalau misalnya lubangnya di sini, porosnya di sini, ini artinya daerah toleransi longgar. Berarti ini longgar. Berarti kalau misalnya di sini, berarti dia daerah paksa ya. Nah, yang di sini adalah daerah di antara atau kita bisa bilang suaian pas ya. Nah, jadi dengan informasi huruf-huruf seperti ini, kalau misalnya ada 30 A7
A itu kan untuk lubang, kemudian A kecilnya, A7 juga untuk poros. Berarti kita bisa langsung tahu dengan huruf-huruf ini itu sudah pasti suaian longgar. Kalau misalnya hurufnya Z, X, Y, Z itu pasti suaian paksa. Jadi kita bisa dilihat di sini kalau misalnya poros itu kan yang huruf kecil, misalnya poros 30 A ketemu dengan C. Nah, di sini berarti dia sudah pasti suaian longgar. Kalau misalnya sesak, misalnya yang huruf-huruf P dari P sampai Z, C, Z, A, Z, B ini ketemu dengan X, Y, Z ini, nah sudah pasti dia suaian sesak. Kalau tak tentu, biasanya ketemu M dengan S atau M dengan M juga, M dengan JS itu merupakan tak tentu. Nah, nanti dari sini huruf-huruf ini dia akan keluar kalau suaian ya dari huruf tadi yang sebelumnya itu kan ini ada 30 H7. Nah, kalau tadi kan di suaian khusus itu kan ada 30 plus minus berapa kan? Nah, dari H7 ini sebenarnya di sini ada standarnya juga. Jadi nanti akan keluar kira-kira plus minusnya berapa. Plus minusnya itu ada di tabel ini. Nah, tapi sebelum menjelaskan itu, kita lihat dulu di sini. Sistem basis satuan itu jadi jadi sistem basis suaian ini kalau misalnya kan nanti ada angka nominal atau angka dasar ya. Jadi ntar kita back dulu. Nah, yang benar-benar pas sama garis nol itu dia adalah suaian H di sini. Berarti ini suaian yang benar-benar ketat. Artinya kalau misalnya dikasih 30 diameternya maka kasih angka H pada lubang dan pada poros. Kalau misalnya kita kasih H pada lubang sedangkan pada poros itu kita masukin A, itu dia akan menjadi suaian longgar ya kan, karena si ukuran toleransi si porosnya itu dia lebih kecil daripada si lubang. Nah, jadi perlu diingat bahwa daerah toleransi H itu yang bagian mendekati nolnya. Kemudian untuk menentukan toleransi satu suaian, untuk menentukan toleransi suaian, jadi pertama itu, jadi ceritanya gini ya, saya punya poros, lagi, kemudian lubangnya itu saya pakai bearing, jadi dia ada bola seperti itu, jadi nanti dia akan masuk ke dalamnya. Nah, di sini kita harus menentukan dulu kesuaian apa. Ini kita sebagai yang menggambar, apakah dia akan sliding fit, press fit, suaian pas, longgar, atau paksa. Jadi kalau misalnya ini poros ke lubang bearing, dia harus paksa sedikit ya. Nah, jadi pengerjaan toleransinya itu kita kasih yang daerah di zona yang sebelah, atau kita bisa pakai tak tentu, atau yang pas, atau yang sebelah kanannya ya. Jadi kita nggak boleh pakai yang sebelah sini. Jadi kira-kira seperti itu. Setelah ditentukan, misalnya contoh kita ambil H7, kemudian H6, dan lain-lain. Nah, baru kita bisa menentukan angka nilainya. Nah, sebenarnya ini kan dia masih belum keluar kan, berapa sih nilainya dari 30 diameter 30 mili, H7 itu plus minus berapa ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari si tabelnya. Nah, tadi kita misalnya kita pakai H ya. Nah, di sini kan dalam setiap huruf ini, yang B itu kan dia longgar, yang H ini satuannya udah pas ya. Sedangkan yang slide berikutnya ini dia X itu dia udah bagian yang suaian paksa. Jadi kita nggak bisa pakai yang sebelah sini, atau justru lebih baik pakai yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita ambil H7. Nah, jadi H ini juga range-nya itu dari 5 sampai 10 ya. Jadi H7, kalau H1 dia nggak ada, jadi kita nggak bisa pakai H1. Kalau misalnya di X ini, misalnya T, T7, jadi dia udah nggak ada T5, T6, dan lain-lain ya, kita hanya bisa pakai yang ada di tabel. Nah, jadi ini untuk lubangnya itu H7, kemudian diameternya itu ada di 30 ya. Jadi ini kan lebih besar, sampai berarti 2430 atau 3040 itu sama aja. Kemudian H7 itu kita pakai yang di daerah sini. Nah, berarti plus minusnya itu adalah 21. Nah, terus kemudian kita lihat ini kan toleransi untuk lubang tuh H besar. Kemudian yang untuk poros tadi misalnya kita pakai H7 juga. Nah, H7 30, ini kan 30, berarti dia ada di minus 21. Nah, kita balik lagi.
Nah, tadi H7 ini plus berapa? Plus 13 ya. Plus 13 untuk lubang. H6, tadi H6 apa 7 ya? H7 kita pakainya H7. Berarti kita pakai H7 aja. Minus 21. Lubang, ini adalah poros. Nah, artinya kalau misalnya diameter lubang itu kan setidaknya 30,13, diameter lubangnya itu 30 kurang 21 artinya 29,79. Nah, artinya kalau misalnya kayak gini itu tadi kan kita ceritanya mau suaian paksa ya. Nah, kalau misalnya kita pakai H7 dengan H kecil 7 berarti ini kita tidak bisa. Nah, makanya kita ganti lagi. Jangan H7, tapi misalnya H7 dengan ini kan lubang H7 berarti kita pakai misalnya X ya. Untuk poros kita pakai yang X. Misalnya X7 30, mana 30 di sini. Salah untuk tadi gimana sih? Kita back lagi coba. Nah, kita pakai X ya. X itu X untuk poros. Ini adalah X 30 di plus 77 ya. Nah, berarti kalau X6 tadi ya, plus 77, berarti di sini kan jadi 30,77. Artinya dia akan suaiannya menjadi paksa. Berarti kalau misalnya saya memberikan suaian H7 dengan X berapa tadi ya? X6 ya, X6. Nah, artinya ini dia akan terjadi suaian paksa. Jadi kira-kira seorang desainer menentukannya seperti itu. Nah, tapi kan ini hanya dari ukuran saja. Tapi untuk besarnya berapa kekuatan mencengkramnya si bearing terhadap si poros itu akan ada di kuliah elemen mesin nanti ya. Jadi kira-kira penggunaan suaian seperti itu. Dan ini juga ada suaian standar ISO sama dari huruf H, P, dan lain-lain. Ini untuk porosnya huruf kecil. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah petanya ya. Kalau misalnya mau suaian longgar, ini poros dasarnya H, H7 berarti untuk untuk si lubangnya itu berarti B, C, D, E, F, G ini pasti suaian longgar. Kalau misalnya suaian paksa kita pakai huruf yang N sampai X. Kalau suaian pas kita ambil H sampai M. Nah, ini untuk toleransi ukuran ya. Jadi pemilihan toleransi ini adalah yang direkomendasikan dari tabel ini. Jadi misalnya penggunaannya adalah misalnya hubungan roda gigi dengan roda gila atau flange pada poros. Nah, ini adalah harus membutuhkan press fit kuat kan. Nah, jadi suaian rekomendasinya nggak ada, tapi ciri-ciri perakitannya dirakit dengan tekanan atau perbedaan temperatur, gaya ikatan kuat. Kemudian misalnya press fit menengah, misalnya hubungan kopling, bus bantalan pada rumah, roda atau batang engkol, dan lain-lain, dia harus press fit, hanya bisa dirakit dengan tekanan atau perbedaan temperatur sedikit dengan gaya ikatan kuat, maka di sini ada suaian yang direkomendasikan. Jadi kalau tadi saya kan milihnya itu kan tidak berdasarkan rekomendasi, tapi karena saya ada alasan tersendiri. Nah, kalau ini sudah ada yang direkomendasikannya. Misalnya di sini ada close sliding fit, artinya bisa dirakit dengan tangan suaian sedikit pas. Contohnya puli, roda gigi, roda kemudi, dan lain-lain. Ini sudah ada rekomendasinya. Kemudian ada lagi sini banyak ya sliding fit, close running, running fit, like running fit, fit with big clearance and tolerance, dan lain-lain. Ini kalau dilihat nih huruf C ini kan lubang yang besar sekali, H ini sedikit menuju angka nominal, berarti dia kan kelonggaran sangat besar ini ya. Ini sistem berbasis poros. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, sekarang misalnya ini ada lubang dan poros berpasangan. Jadi si lubang itu kan yang kecil lagi 6 ya. Jadi dia pasangan antara suaian H7 dengan G6. Jadi ini udah dikasih tahu ya, contohnya adalah suaian longgar.
Nah, jadi dari 45 ini bagaimana ceritanya angka toleransinya? Karena di sini kan hanya dikasih tahu 45 G6. Ceritanya yang ini kita masih belum ada slide-nya. Nah, yaudah. Jadi 45 G6 kita lihat dari tabel yang tadi ya. G6 untuk poros. Ini untuk poros G6 ukurannya 45. Berarti di sini ya. Nah, jadi ini ada dua angka. Yang atas itu adalah batas atas, yang bawahnya itu adalah batas bawahnya. Jadi kalau min 9 dan min 25 dalam milimeter. Punten, dari dalam mikrometer ya. Jadi tadi batas atasnya itu minus 0, yang ini 0,09 dan bawahnya itu adalah 0,025. Nah, sedangkan untuk diameter lubang dia adalah H7. Kita lihat dengan diameter 45. Balik lagi lubang H7. Nah, ini kita hapus dulu. H7 diameternya 45 ada di sini. Berarti 25 plus 25 batas atas, 0 adalah batas bawahnya. Jadi ditaruhlah di sini. Plus 25 mikron, ya 25 mikron bener ya, atau 0,025 mili, dan 0. Nah, jadi angka toleransinya itu ya 45 dikurangin 0,009 jadi segini, batas bawahnya segini. Ini untuk diameter lubang 45 ditambah batas atasnya 0,025. Ini kayaknya salah deh, sorry. Jadi 0,09 itu 44991. Ini yang batas bawahnya. Kalau ini batas atasnya 45, ini adalah batas bawahnya. Ini batas atasnya 45,025, batas bawahnya 45. Nah, jadi apakah suaiannya itu adalah longgar atau tidak? Yang dilihat itu adalah diameter maksimalnya dari si poros dengan diameter minimal dari si lubang. Artinya ada gap di sini, maka yang terjadi adalah suaian longgar. Ini ada beberapa contoh lainnya. Ini suaian longgar H8 dengan F7. Kemudian ini suaian pas. Suaian pas itu biasanya H ketemu H. Kemudian suaian paksa H, lubangnya H, sedangkan porosnya itu besar adalah P. Jadi dia akan suaian paksa. Coba kita lihat. Ini diameter minimalnya adalah untuk poros 40,026, sedangkan diameter ini diameter minimalnya, sedangkan diameter minimalnya dari si lubang itu sendiri dia lebih kecil daripada si poros, artinya dia tetap menjadi suaian paksa ya. Nah, ini ada tadi kan udah suaian ini ya, apa maksudnya toleransi suaian. Nah, sekarang kalau toleransi umum, toleransi umum itu kita tidak menentukan ininya ya, di sini tidak ada angka plus minus atau tidak ada angka H7, H6. Nah, tapi cukup langsung angka dimensinya 20. Nah, kalau misalnya kasar, tadi kan kita bisa dilihat di tabel yang kasar itu 20 plus minusnya berapa. Dan lain-lain. Kalau tadi kan 1000 meter pipa panjangnya, jadi plus minusnya 3 mili. Nah, ini juga lihat di tabel yang tadi. Kalau ini chamfer, tadi ada informasinya ya, misalnya ini 1 mm, tadi plus minusnya berapa mili, 0,1 berapa, dan lain-lain ya. Kemudian untuk ketentuan penulisan toleransi, ini untuk penulisan toleransi khusus ya, artinya bukan yang H-an atau tapi yang sudah langsung plus minus tanpa ada suaiannya. Nah, di sini dikasih jadi bisa beberapa cara ya. Jadi cara yang pertama coba kita lihat di sebelah sini. Nah, jadi yang di sebelah sini kan itu dia ada 40 plus plus. Kalau plus plus itu dia ya nggak apa-apa, bisa plus 0,1 plus 0,2, ditulisnya angkanya seperti ini. Kemudian ini angkanya, angka toleransi. Kemudian kalau misalnya terhadap batas atasnya 0, tidak perlu ada plus minusnya. Kemudian minus 0,20 seperti ini. Habis itu kalau misalnya batas atas dan batas bawahnya sama, misalnya kayak gini 0,2, ya cukup plus minus, atau misalnya di sini 40 min, 40 max. Nah, cuman yang kayak gini jarang dipakai ya, karena tidak ada angka toleransinya.
Nah, kemudian misalnya kita beranjak ke sini dulu ya. Nah, di sini 1 itu adalah lubang, ini adalah diameter lubang, 2 itu adalah poros. Jadi di sini bisa dikasih tahu bahwa 30 plus 0,3 batas atas dari si lubang, batas bawahnya 0,1. Untuk porosnya batas atas 0,1 minus, dan minus 0,02 untuk batas bawahnya. Atau misalnya 1, 2-nya nggak ada, jadi bisa langsung saja kayak begini. Jadi ini sudah langsung satu. Yang bagian atasnya itu adalah lubang, yang bagian ini adalah porosnya. Kalau misalnya untuk toleransi suaian, nah toleransi suaian ini ada H7 H6 bisa ditulis langsung seperti ini, garis miring, H7 itu kita tahu lubang, H6 itu adalah porosnya, atau penulisannya bisa seperti ini, yang lubang ditaruh di atas, poros ditaruh di bawah, atau dijabarkan lebih lengkap lagi, misalnya sudah ada F7, kemudian langsung dikasih angka plus minusnya, ini untuk lubang dan ini untuk porosnya. Nah, untuk sudut ini misalnya 30 derajat plus minus ini angka batas atas, batas bawah dalam detik, dalam menit dan detik. Kemudian kalau misalnya batas atas batas bawahnya sama, kita bisa tulis langsung plus minus 0,25 atau ditulis begini langsung tanpa ada angka dimensinya, langsung batas atas batas bawah juga boleh, atau plus minus dalam bentuk menit dan detik seperti ini. Ya udah, kira-kira begitu ya. Jadi ini ceritanya adalah video pertama saya untuk kuliah online. Ini akan diupload di YouTube. Jadi untuk bagian ini tadi kan sudah ada toleransi umum, khusus, dan suaian ya. Kalau toleransi umum itu biasanya angka dimensinya aja, jadi tidak ada plus minus angka toleransinya. Kemudian yang khusus ini dia langsung ada angka toleransi tanpa ada angka suaiannya. Kalau suaian ini toleransi suaian yang ada huruf-hurufnya dari A sampai Z, C itu. Jadi yang pasti toleransi itu dibuat karena ada alasannya ya. Jadi kira-kira seperti itu dari kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis di komen atau di grup WhatsApp dan nanti akan saya balas. Dan jangan lupa untuk absen di kuliah ITB ACID akan saya bukakan. Dan untuk responsi sepertinya saya akan memberikan tugas yang mudah saja sebagai ya yang sedikit aja lah sebagai responsi. Kalau misalnya kalian udah nonton video ini, mengambil materinya dan mencerna materinya sehingga sudah paham. Saya juga tahu di sini dalam pembuatan video ini saya masih ya pemula lah, ini baru pertama. Jadi semoga di pertemuan berikutnya nanti saya bisa lebih baik lagi ya. Oke, jadi untuk slide ini kalian bisa download di kuliah ITB ACID untuk materinya. Nanti untuk tugasnya akan diupload juga di kuliah ITB ACID dalam bentuk PDF ya. Jadi nanti akan saya berikan soalnya, kemudian kalian jawab. Ini tonton videonya, terus absen, jawab tugasnya, dan akan dikumpul kira-kira besok aja ya, hari Selasa. Jadi hari ini hari Senin ya. Kira-kira sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.